صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izinnya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini, fi lailatul arbi'a, malam Rabu, malam diciptakannya cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Maka kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini jadwal dari Bapak Tuan Guru Haji Nasir Abdul Manan, mohon beliau dalam keadaan kurang sehat. Kita bacakan Fatihah untuk beliau, semoga diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Kita melanjutkan tentang kewajiban istri kepada suami. Jamaah rahimakumullah, tentunya dalam kita berumah tangga, kita semua kepingin rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan di beberapa referensi dijelaskan bahwasanya kalau kita menginginkan rumah tangga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah, harus kita memiliki 5 S kata orang sekarang. Itu yang pertama adalah saling mencintai. Mustahil antara laki dan perempuan bisa bersatu membina rumah tangga yang baik kalau dia tidak saling mencintai. Justru perkawinan itu terjadi karena mereka berdua saling mencintai. Dan tentunya cinta ini karena Allah. Kalaupun suatu saat kita juga ada kebencian, benci pun juga karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah. Yang kedua, saling menolong, ta'awun. Pengen rumah tangga kita baik, sakinah, harus ta'awun, saling tolong menolong. Tidak ada salahnya suami itu membantu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan istrinya. Karena istri bukan pembantu, istri bukan budak, ya. Istri itu teman hidup jamaah. Okay? Terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena sebagian suami menganggap istri adalah pembantu, sehingga main perintah saja. Jadi dalam rumah tangga harus ada saling tolong menolong. Insyaallah rumah tangga kita sakinah. Yang ketiga, saling menghormati. Harus ada saling menghormati. Bukan kita cuma menghormati suami, menghormati istri, tapi keluarga dari istri kita.
keluarga dari suami kita harus dihormati sehingga rumah tangga kita menjadi langgeng. Kemudian yang keempat adalah saling memaafkan. Nah, ini jangan ada yang berkata di antara kita begitu melihat perilaku suaminya banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, katakanlah seperti itu, sehingga dia berkata tidak ada maaf bagimu, padahal Allah saja amat luas pengampunannya kepada hamba-hambanya walaupun bergelimang dengan dosa. Kita harus saling memaafkan, istri memaafkan suami, begitu pula sebaliknya suami memaafkan istri. Kemudian yang kelima, kepingin di rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, kita harus saling bermusyawarah. Karena kata Nabi, mana dima manistashar, tidak akan ada penyesalan bagi siapa saja yang bermusyawarah. Jadi kalau sudah musyawarah, hasil musyawarah dilaksanakan, tak akan pernah ada penyesalan. Ini 5 hal bagi kita yang masih berumah tangga, mudah-mudahan kita bisa amalkan, kita bisa praktikkan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Baik jamaah, kita lanjutkan tentang kewajiban istri kepada suami. Perlu juga ini kita tahu untuk menyegarkan ingatan kita. Yang pertama adalah kita rewin sedikitnya kemarin. Pertama, melayani suami dalam hal berhubungan suami istri, atau bahasa agamanya jima. Nabi SAW pernah bersabda, "Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat wa bata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Sabda Nabi, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk tidur, ya, ila firashihi, ke tempat tidurnya, kemudian fa'abat, istrinya menolak. Ya, kalau menolak karena sedang datang bulan nggak apa-apa, ya, tapi ini tidak datang bulan, menolak dia. Maka kalau demikian terjadi, fawatabana 'alaiha, karena istri menolak, diajak oleh suaminya menjadi ghadban, marah, gedak. Kira-kira ngono ki jamaah. Oh jamaah, muntetena punno tindo pun ina mele gedak kita. Kante begedak suita. Kecuali mun selebih dengan sakit kan, mun ina mele sakit pindah nang sakit. Kemudian mele cukup pindah nang kamar lain, misal. Ini je enggak nah rezeki, ya. Babat ghadbana 'alaiha, suami dalam keadaan marah tidur, malamnya dalam keadaan marah. Mun basanta apa marah? Sili. Gedak non deh. Ya. Apa kata Nabi jamaah? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Bayangkan ini peringatan bagi istri, ya. Kemudian nemeli tetenak si semama. Malaikat akan melaknat perempuan itu, istrinya itu, hatta tusbiha, sampai datang waktu subuh. Bayangkan, malaikat ini laknat kita. Hati-hati. Maka hubungan suami istri ini nafkah batin. Kalau nafkah lahir kan kita aturlah sebagai istri. Kalau memang kita hanya cukup 1 juta sebulan, diaturlah semoga cukup 1 juta. Kalau memang cukup 3 juta sebulan, diaturlah 10 juta. Mana cukup, mana lebih, tabung separuh. Jangan punya gaya hidup, karena kalau gaya hidup kita tidak akan cukup. Itu
Banyak kita yang pintar tentang nafkah yang lahir. Nah, nafkah batin ini sangat perlu juga, karena tidak sedikit terjadi perceraian gara-gara tidak terpenuhi nafkah batin. Bahkan suami kawin lagi, ngombe mun senina ngendeng semama nyadi. Ya itu kan morongkat si buruk ta'awun, harus ada saling tolong menolong. Ndak papa itu milih je no, harus milih senina ta, ndak papa senina ta milih je no, menolak kita. Ya kan ada tanda-tanda kan, tanda-tanda mun umur 45 tahun ke atas dah ruwa-ruwa kelem berbu ini milih ruwa fun batengin so hemapiton action misal, atau nara minyak bulus misal ya, setelah siap kan, dan apa jolet nih ta, karena di fikih itu tentang hubungan apa suami istri ya, itu jangan lewat sampai 4 malam jamaah. Ini sering kita ingatkan pengantin baru ya, pokoknya menemuah 4 kelem mun tendik tersemal betina jolet puno jolet bapaknya kaki wah 4 kelem satu, berarti mana seminggu 2 kali, mana sebulan beluk kali, mana setahun kira mi kira masa 48 siwa 46 lah Pak Haji Saprul, luar biasa siwa 46. Dan itu kebutuhan jamaah, karena memang kita onderdil kita diciptakan oleh Allah. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan segala sesuatunya serba berpasang-pasangan, dari apa yang ditumbuhkan di muka bumi ini, dan dari diri mereka, dan daripada apa yang tidak mereka ketahui. Itu kebutuhan. Bahkan pernah saya baca nih ke jamaah tentang hubungan ini, karena ini ilmu juga. Jadi hubungan suami istri sekali seminggu itu bisa meredakan stres, 2 kali seminggu meningkatkan mood, 3 kali seminggu mengurangi lemak tubuh, kira 3 kali seminggu mengurangi lemak tubuh, 4 kali seminggu menyehatkan jantung, 5 kali seminggu awet muda. Angkan sindek nuah nganoja pecat tua, namun nabu sita 5 kali seminggu awet muda, 6 kali seminggu tidur tambah nyenyak, 7 kali seminggu saya malam berarti kan itu terhindar dari penyakit kanker ke sudah pira kali lagu masalah ni mun silansia aja sang di nebu bilang kelom ya mara cerita silai kan niki artinya cerita nggih gara-gara iklam Jumat niki ke bareng-bareng mati Yahudi kena, sehingga mun sekali doang terhubungan suami istri semaka tanya mati Yahudi pira selai, amun 2 kali sekat mati dia terpeluan nang Israel, amun 3 kali 75. Nah sehingga cerita niki jamaah ngendeng lah senina ke kakak kanja buruk 3 kali niki buruk 75 mati cukup panga 100 karang sekali ngena apa angkat semama di ini aja ndek tanya mati Yahudi binya mati aku ini itu kan entah cerita dari mana wallahu alam, tapi banyak sudah beredar kan, ini aja ndek tanya mati Yahudi nih binya mati aku. Nah itu sebabnya baginda Nabi SAW
Kalau ada mungkin di antara kita yang hifer, ya, selesai berhubungan, menemani ronde kedua, boleh berwudu, walaupun dalam keadaan berhadas, boleh, untuk menyegarkan kembali apa, stamina. Tapi paling bagus memang harus saling bermusyawarah. Jadi kalau ini kira-kira 2 kali cukup. Musyawarah paling bagus itu musyawarah. Jangan dipaksakan ke milis doang. Nah, ini pentingnya berhubungan, karena tidak sedikit perceraian terjadi jamaah itu dikarenakan salah satu tidak melayani suami atau istri. Nah, untuk ini tentunya ditujukan kepada pengantin-pengantin barulah, usia-usia di bawah 30 itu. Kalau pelungguh yang 50, yang 60, apalagi 70, orang dibalang tak. Walaupun mungkin ada juga orang umur 70 itu masih efektif itu. Makanya ada istilah dalam hubungan suami istri jamaah. Ini istilah kita dapatkan. Satu, pandangan hidup. Yang kedua, ada sandaran hidup. Yang ketiga, ada pegangan hidup. Yang keempat, ada perjuangan hidup. Yang kelima, ada harapan hidup. Yang keenam, ada kepasrahan hidup. Apakah maksudnya? Ini maksudnya jamaah. Dek nasi mara ada sebagian pikiran pandangan hidup ini tenggita doang hidup ya, maka karena maksudnya sekedar tenggita hidup ini kan sebajang. Yang kedua, sandaran hidup, nyandar-nyandar hidup. Nyandar-nyandar bongkorna hidup ya. Yang ketiga, pegangan hidup. Ngondek nanti ada ini hidup. Ada itu kan? Ada. Yang keempat, perjuangan hidup. Loh, ini macam ini. Lain nginem apa nepil. Lain si ngadu minyak. Betul-betul perjuangan hidup. Nanti. Ya. Marak cerita sebagian jamaah tadi. Perjuangan hidup si Melin itu memuaskan istri kan, tapi hanya lalu niki maaf jamaah kita sudah dewasa semua ki, kono Batak semua mah kepesili malah. Aduh dong cerita niki perjuangan hidup perlu nggak perlu itu. Makanya sekarang kalau pelungguh apalagi yang suka di online ya, itu banyak macam suplemen si ngombe apa modelnya arak doang. Sekarang kita milih kita ngadua tuh atundi. Kemudian yang kelima, harapan hidup. Ini sekedar berharap saja. Berharap sopo nih diskusi kelompok diskusi le beruga palang bajang 50 tahun, ada 60 tahun, ada 70 tahun. Apa ngana berjawab selesai? Kita jamun sekali sebulan. Mun ngana si sekali sebulan. Itu harapan hidup bebenara harapan singan aja laksanakan itu kewajiban juga. Dan yang terakhir yang paling ini kepasrahan hidup. Bepiran je tau melew. Piran n sekali sebulan, n sekali 3 bulan, piran je wah pasrah kan. Ya. Ya. Misalnya kalau istri kita dia yang pegang duit. Ya. Kita minta bayar saya, dia minta bayar. Oh gitu. Ada istri kita dia yang pegang duit. Tiba-tiba begitu minta suami, apa katanya? Bayar saya. Ah itu keliru itu. Kan bayar dan tetap ada bayar doang. Jadi yang bayar duit berapa banyaknya dia. Saya tidak pernah kan nomor. Nggak boleh itu ya. Itu apalagi duit kita, Pak Jingki. Duit dia saja, nanti ada hadisnya kita baca nggih. Itu bahaya itu. Ya, Pak. Apalagi duit kita. Maksudnya sekedar tengandeng mah pun pembeli apa rana.
sekarang rokok setengah bungkus doang pun di Mila, atau mungkin ada keperluan lain. Sinamuni meh bayar apa? Karena ada juga peristiwa yang kita temukan di jamaah, ndek nemele berhubungan kanca semama mundek narak kepeng kelamino. Pokok kelamine mundek narak sejuta ndek kembali ngalain sida. Itu cerai dia itu. Nggak boleh begitu, tidak ada hubungannya itu. Kan dia juga mau kok. Hubungan apa? Batin itu kan mau. Tapi ternyata begitu. Ya doang sih, tapi sayangnya itu kalau nggak salah masih 2 adanya. Tapi cerai. Kenapa? Karena setiap berhubungan minta uang. Setiap berhubungan biangku sepeda motor. Setiap berhubungan biangku kalong 10 gram. Bukan mati terjadi dengan mama kan. Bangun sinar aja alhamdulillah. Apa pembelian lo ini dinara. Ya, itu kenapa gaya hidup jamaah nauzubillah min. Tapi itu tidak boleh Pak Haji ya. Nanti ada hadisnya kita baca nggih. Sampai mana tadi? Oh pasrah ya. Ada kira-kira sekalam ini le jamaah si pasrah nih. Hah? Mudah-mudahan dinara nih pasrah. Ya. Baik jamaah, kita lanjut jamaah nggih. La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi izni. Ini untuk istri. Tidak halal bagi seorang perempuan kata Nabi, bagi istri itu ya, tidak halal an tasuma, dia melaksanakan puasa sunnah, wa zawjuha syahidun illa bi izni, sedangkan suaminya waktu itu ada di rumah tanpa izinnya. Jadi istri kalau mau puasa misal Senin atau puasa apa Kamis harus minta izin dulu. Kalau suami mengizinkan laksanakan, tapi kalau suami tidak mengizinkan jangan. Yukan ku puasa ini pokoknya jangan. Ndak baik yang karena tenggerian puna arah hajat kan susah, batalang puasa. Sempina gedak ngelayanin semama. Nauzubillah min. Intinya izin ya. Kemudian berikutnya yang kedua, pergi juga dengan izin suami. Jadi kemanapun pergi harus ada izin suami. Apa sabda Nabi? Ayyumam ra'atin kharajat min baitiha bighairi izni zawjiha kanat fi sukhtillahi ta'ala hatta tarji'a ila baitiha aw yarda anha zawjuha. Ini sabda Nabi, mana-mana perempuan istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin daripada suaminya, kanat fi sukhtillahi ta'ala, maka perempuan itu berada dalam kemurkaan Allah. Jadi mun dia ngedeng izin senina ta leita sugo dengan bale, maka dia berada dalam kemurkaan Allah. Hatta tarji' ila baitiha, sampai dia kembali ke rumahnya. Au yarda anha zawjuha, atau sampai suaminya redha. Maka kalau ada kejadian seperti ini, istri harus minta maaf, redha suami, dan tidak akan mengulangi kembali. Harus minta izin. Bila perlu ke WC pun minta izin supaya suami tahu di mana ya posisi istri. Jangan asal sana kemari ya. Karena kalau kita berbicara masalah nusyus ya, yang ingkar tuh bukan hanya istri yang disebut nusyus, suami juga bisa ya. Nusyus istri itu kan ingkar kepada suami, tidak taat kepada suami, tidak melayani suami, tidak mengatur biaya nafkah yang diberikan oleh suami selama sebulan itu, tidak mau mendidik, itu nusyus istri. Pokoknya tidak taat kepada suami. Tapi ada juga nusyus suami. Apa itu nusyus suami? Nusyus suami adalah sering melakukan kekerasan fisik atau psikis. Irangna namper senina tampar itu wajah lagi, dek nawakna, dek nenaina, itu fisik, nusyus itu. Atau sering menghina istri, psikis ya.
Boleh nggak istri minta cerai? Boleh. Walaupun kata Nabi, istri yang minta cerai itu akan membuat aras menjadi apa? Berguncang. Lagu mana keterlaluan. Kan sekarang ada kisah-kisah banyak kekerasan dalam rumah tangga, sampai istrinya juga dibakar, istrinya dibunuh. Nauzubillah min zalik. Itu nusyuz suami. Atau menelantarkan istri dan anak. Dia masih hubungan suami istri, masih menjadi, tapi tidak pernah diberikan nafkah jamaah. Ya, itu juga nusyuz. Apa boleh istri mengadukan cerai di pengadilan? Boleh, daripada teraniaya terus. Karena ada peristiwa dulu juga, ada seorang istri yang katanya diceraikan secara agama bertahun-tahun. Nah, begitu mendengar istrinya mau kawin lagi dengan orang lain, tiba-tiba mantan suami menjadi marah. Marah kepada mantan istri. Kan Anda sudah menyerahkan. Iya, tapi belum putus di pengadilan katanya. Padahal secara agama mestinya itu dia wajib memberikan nafkah selama 3 tahun itu jamaah. Kepada siapa? Pada istrinya. Tapi ini tidak mau dia. Tidak tahu sekarang mungkin sudah kan atau belum. Tidak dikasih istrinya kawin dengan laki-laki, sedangkan kemampuannya tidak ada. Nauzubillah min. Ini nusyuz suami kepada istri. Kalau nusyuz ini sudah kita sampaikan kemarin kan, sehingga boleh terjadi namanya at-thalaq. Yang keempat, kepatuhan atau taat kepada suami. Makanya kata Nabi, apapun perintah suami, istri harus laksanakan. Kecuali kalau suami memerintahkan kepada hal yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Kalau itu boleh kita lawan sebagai istri. Kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kamu boleh tidak taat kepada suamimu kalau dia memerintahkan maksiat kepada Allah. Tapi selama perintah itu bagus, maka wajib kita laksanakan. Ada kisah jamaah, okay? Ada kisah perempuan yang dijanjikan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Bahkan dia itu masuk surga setelah Ummul Mukminin. Jamaah, Siti Khadijah baru dia. Siapa itu? Mutiah, Siti Mutiah. Sehingga Siti Fatimah ini penasaran, apa sih ibadahnya itu Mutiah kok bisa masuk surga setelah Khadijah? Apa sih kelebihannya Mutiah itu sehingga dia dijanjikan masuk surga setelah Siti Khadijah, Ummul Mukminin? Akhirnya di cross check, diperiksalah, datanglah Siti Fatimah ke rumah Mutiah dengan membawa anaknya. Siapa anak Siti Fatimah? Hasan, Husain kan? Ya. Yang dibawa siapa? Hasan. Sampai di rumah Siti Mutiah, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Siti Fatimah, putri Rasulullah. Anda dengan siapa? Saya dengan anak saya Hasan. Akhirnya apa kata Siti Mutiah? Maaf Siti Fatimah, kalau Anda Siti Fatimah putri Rasulullah boleh masuk ke rumah saya, tapi kalau Hasan nggak boleh masuk. Loh, kan dia anak kecil. Walaupun anak kecil, kenapa? Karena belum ada izin dari suami. Bayangkan, dek mana ada izin dengan semua, padahal Hasan masih kecil. Baliklah Fatimah, besok lagi kembali, dia bawa Hasan Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Siti Fatimah putri Rasulullah. Oh ya, Anda dengan siapa? Saya dengan kedua putra saya, Hasan dan Husain. Apa jawab Siti Mutiah? Oh, yang boleh masuk hanya engkau ya Fatimah sama Hasan. Kalau Husain nggak boleh masuk. Kenapa? Belum ada izin dari suami saya. Karena kemarin pernah nyampaikan yang datang itu sama Hasan. Balik lagi. Bayangkan jamaah, karena becik mama di nasalik tama. Kenapa? Karena memang tidak ada izin.
Kita kan kadang-kadang nengke semamanta nang kantor, terus senina tali bali datang temu, tama doang li sangkok bertemu bersenda gurau, pantas muncul kecurigaan. Sedangkan suami tidak tahu, itu bahaya. Jadi kalaupun ada keperluan jangan sampai masuk ke dalam rumah, cukuplah li teras-teras bali lah, ya. Akhirnya balik lagi dan Siti Mutia memintakan izin akan datang Fatimah bersama kedua putranya Hasan Husain. Oh ya, diizinkan. Lalu masuklah, sampailah di rumah Siti Mutia, disuruh masuk Siti Fatimah sama kedua putranya Hasan Husain, dan Siti Fatimah menyaksikan tidak ada ibadah yang apa istilahnya, yang khusus yang dikerjakan sehingga dia membuat dia menjadi penghuni surga. Siti Mutia biasa-biasa saja, ibadahnya sih wajib-wajib jamak-jamak doang. Sholat 5 waktu, mungkin juga puasa, ada kelebihan zakat. Tapi dia taat sama suami, yang nggak ada ibadah yang lebih lah begitu. Kok bisa dia masuk surga setelah Siti Khadijah? Akhirnya di depan meja ada sebuah meja, dilihat ada sebuah cambuk niki jamaah. Apa cambuk bahasa enta? Pecut. Jadi heran Siti Fatimah, ini apa Siti Mutia? Ini cambuk untuk apa? Apa kata Siti Mutia? Ini cambuk kalau suami saya datang nanti pulang dari cari nafkah, saya kasih dia. Untuk apa? Untuk mencambuk saya. Masa suami mencambuk istri? Tapi apa kata Siti Mutia? Alhamdulillah, sampai saat ini beliau tidak pernah mencambuk saya, karena cintanya kepada saya dan karena saya juga cinta kepada suami saya. Ternyata itu kelebihannya ibu-ibu. Jadi taat kepada suami. Makanya di kisah lain ini Siti Mutia ini kalau suaminya pergi cari nafkah keluar rumah itu, ya siapapun nggak boleh masuk ya. Itu ketika suaminya pulang disiapkan 3 jamaah, 3 benda. Pertama handuk kain, yang kedua apa, yang kedua kipas, antep bahasa ente, laikan darah kipas ini, antep kipas. Yang ketiga cambuk. Bayangkan ini istri yang betul-betul taat kepada suaminya. Telu siapangnya semama, kain, handuk, kemudian kipas sama cambuk. Begitu suami balik dari tempat kerja, pulang dari nafkah, karena kita na semama niki bek daura, niki semetang nafkah senina anak jari, langsung peluhnya keringatnya dia dilap sama Siti Mutia. Selesai dilap, kemudian dikifas, antepnya semama ke membeda mente jamah muna dengan ninan tengenun di. Tapi tulik dengan bangkat, ulik dengan kantor, sabut, lap daur semama, bukaan kelembi, antep ya, setelang muna kerja kan AC luwe kan, kipas setelang. Setelah itu berikan suami makan, ya, berikan makan. Bukan cuma itu, suami juga dilayani nafkah batinnya. Luar biasa kan? Nafkah lahir, nafkah batin lengkap. Selesai itu apa? Diambil cambuk niki. Ampun nembeng semama jamaah ke kakanda. Ngenosiku ngelayanin sida, nyambut sida siulik begawian niki. Jadi lapu daurda, antepku sida agan demelan, pikiran de perasaan de agan hilang lelah de. Nengke ni pecut. Munara kekuranganku lenganku sing layanin sida, pecut aku. Tega kita jamaah. Mai kiangan te mencut senina teh. Beda lap kita, beda antep kita. Membemeng kita mangan luar dalam. Tega kita? Ndak tega kita. Makanya Siti Mutia menyatakan, alhamdulillah suami saya sangat mencintai saya dan sampai hari ini dia tidak pernah memukul saya. Kira-kira mau nengeno uninane jamaah ngombe. Luar biasa nih. Luar biasa. Namun si semama jadi polisi aja pistol siapa ngelak
Tembak aku kakak, mending puas. Kira-kira begitulah jamaah. Jadi ada urutan wanita niki sebagai penghuni surga. Itu nanti yang pertama masuk surga adalah Siti Khadijah. Kemudian yang kedua, ini yang dijanjikan oleh Nabi, Siti Mutiah. Yang ketiga, Siti Fatimah. Yang keempat, Siti Aisyah. Yang kelima, Siti Hajar. Siapa ini? Istri dari Nabi Ibrahim. Yang keenam, Siti Asiyah, istri dari Fir'aun. Yang ketujuh, Siti Aminah. Ini siapa? Ibunda Nabi, istri dari Abdullah. Yang kedelapan, Siti Maryam, ibunda Nabi Isa. Yang kesembilan, Siti Zubaidah. Ayo, ini siapa yang tahu jamaah? Siapa Siti Zubaidah? Siti Zubaidah ini kesembilan, nomor urutnya masuk ke surga. Ini istri dari Khalifah Harun Al-Rasyid. Nah, ini pejabat khalifah niki jamaah. Waktu dia diangkat sebagai khalifah, dia adalah orang kaya. Tapi setelah jadi khalifah, jadi miskin. Nang kerja kepala. Cinta teman menjabat, dia nak berdua apa-apa. Wah nak berjabat, selalu nak berdua. Iya, pantaslah keadaan kita. Hah? Iya, Umar bin bukan, Harun Al-Rasyid. Harun Al-Rasyid. Siti Zubaidah, silakan dibaca. Jadi di zaman Abbasiyah dan Umayyah. Jadi kalau Abbasiyah itu kan Harun Al-Rasyid, kalau Umayyah itu ada Umar bin Abdul Aziz. Ini istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid yang pada waktu itu dia sezaman dengan Abu Nuwas. Belum tahu Abu Nuwas? Iya, yang punya doa Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Terakhir 10 ini Siti Masitoh. Siapa Siti Masitoh? Ayo. Tadi istri Fir'aun. Tukang sisir, ya, iya. Ini juga dijanjikan masuk surga oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Berikutnya kewajiban istri yang keempat adalah menjaga diri dan harta suami. Apa kata Nabi? Perempuan soleha itu tandanya iza amartaha atau atska. Kalau engkau perintah dia, dia akan taat. Wa iza nazarta ilaiha sarratka. Kalau engkau pandang wajahnya, maka engkau jadi senang. Makanya istri kalau di depan suami harus memperlihatkan wajah yang ceria, bukan cemberut. Kalau istri menampakkan wajah cemberut, dosa. Jadi tampakkan wajah senang gembira. Itu ciri istri soleh. Iza gibta'an wa iza gibta'anha hafizat kamalika. Jadi apabila suami tidak berada di rumah, gaib, jadi dia menjaga harta suaminya, wa nafsiha, dan menjaga kehormatan dirinya. Ini yang keempat jamaah. Jadi kewajiban suami kepada istri kepada suami. Kemudian yang kelima, menggembirakan hati suami, rajin bersolek di rumah. Nah ini yang banyak sekarang nih. Banyak atau gimana? Biasa istri itu kalau di rumah pakaiannya biasa-biasa aja, ya. Bahkan ngadu-ngadu kembennya. Semua maulid dengan balik, ngadu-ngadu kemben. Ada sing ngadu apa kan? Pakai singlet suami. Tapi kalau kondangan, pakaiannya tidak seperti itu jamaah. Jadi istri hanya berhias untuk suami, bukan untuk orang lain. Lek julun semua aja membu ya. Lek julun dengan lain jangan senger. Kebala lek julun semua tetap senger. Le julur dengan alur tu mampu nek ngombe.
agenda nepesi itu. Nah, jadi Utsman bin Affan pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan illa ahbatallahu amala sab'ina sanah walau kanat tasumun nahar wa taqumul lail. Sabda Nabi, Utsman pernah mendengar, ma ra'aitu ma min ra'atin qalat, tidak ada bagi seorang istri yang berkata kepada suaminya, muni ali semama pengena, ma ra'aitu minka khairan, di darat jama kebagusan dah jadi dengan mama dengan semama. Padahal nafkah seluku sadekna, lagu si gedakna darat jama kebaikan dah sida selama ini. Munarat dengan ina muni seperti ini jama apa kata Nabi? Illa ahbatallahu amalaha sab'ina sanatan, melainkan Allah akan membatalkan amalnya selama 40 tahun. Jadi kan bangkrut dia kenana dengan nina. Darat jama kebaikan dah sida jana, padahal mbeng nafkah lahir, mbeng nafkah batin. Dan kalong cincin selupuna lagu muni ga ma ra'aitu minka khairan. Tak ada pernah kulihat kebaikan darimu. Kemudian bukan cuma dibatalkan amalnya, walau kanat tasumun nahar wa taqumul lail. Walaupun perempuan itu, istrinya itu dia bilang kelam na tahajud, bilang jelo na puasa sunnah, batal amalnya. Itulah beratnya kalau kita menyatakan tidak ada kebaikan suami untukku. Nauzubillah min zalik. Poin ditepu nyambung singone niki. Insyaallah lain kali nggih, karena sudah waktu niki. Jadi diskusi kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kita sebagai suami, sebagai istri bisa melaksanakan kewajiban kita, karena kewajiban suami hak istri, kewajiban istri hak suami, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kita idamkan sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wala faminkum Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.